Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal yang berkaitan juga dengan pusat massa ya. Walaupun seperti penjelasan saya di awal di materi bahwa pusat massa itu bukan konsep utama ya, tapi salah satu konsep yang mendukung untuk menjawab soal. Oke. Di soal ini kita punya 4 buah partikel identik dengan massa M. Jadi semua bola ini bermassa M, diletakkan sedemikian rupa sehingga membentuk bujur sangkar. Dihubungkan oleh batang tidak bermassa dengan panjang L. Sistem tersebut dipivot di titik A. Pivot ini artinya poros ya. Artinya sistem ini diberikan poros di titik A seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Kemudian sistem dilepas dari keadaan diam saat batang AB horizontal. Nah, kita lihat dia dilepas saat batang AB horizontal ya. Karena di poros di titik A, maka tentu ini akan berputar ya. Ditanyakan ke kita adalah besar kecepatan angular atau kecepatan sudut dari sistem tersebut saat batang AB jadinya vertikal. Oke. Nah, simpelnya teman-teman ya, soal seperti ini itu soal simpelnya itu biasanya seperti ini. Ada satu batang gitu ya. Satu batang awalnya horizontal begini, kemudian kalau dia dilepas ya, porosnya di sini dilepas, kemudian nanti pada suatu saat misalnya saat batang vertikal atau bahkan saat batang membentuk sudut gitu ya. Yang ini jadi ditanyanya itu terserah sebenarnya. Nah, jadi ketika batangnya nanti vertikal ditanyakan kecepatan sudutnya berapa. Nah, jadi normalnya soal seperti ini kita bisa kerjakan dengan energi mekanik ya. Jadi karena terjadi perubahan ketinggian ya, ketinggian berubah. Nah, ini berubah menjadi kecepatan. Berarti kita langsung aja energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Tapi energi kinetiknya jenis energi kinetik rotasi ya, karena bendanya berputar. Gitu ya. Nah, jadi ini kalau bendanya seperti ini. Nah, masalahnya adalah kalau bendanya benda tegar seperti ini, kita tuh H-nya bukan dari atas ke bawah gini ya. Ketinggiannya itu yang kita tinjau adalah pusat massa. Nah, jadi kalau pusat massanya ada di tengah seperti ini, nanti dia turunnya ini sejauh H-nya ini adalah setengah L gitu. Jadi H-nya itu nggak L, jadi nggak kita hitung ujung batangnya nggak. Ya. Nah, jadi udah jelas untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus tahu posisi pusat massa suatu benda. Gitu ya, nanti baru kita gunakan energi mekanik. Oke, kita lihat dulu ya. Sistemnya di sini terdiri dari 4 buah bola yang identik ya. Kemudian dihubungkan dengan batang sepanjang L gitu ya, membentuk bujur sangkar. Nah, jadi karena sistemnya ini sistem yang homogen ya, karena bendanya masanya sama semua, ini udah pasti porosnya ini ada di tengah ya. Ini bukan poros, sorry, pusat massanya. Pusat massanya pasti ada di tengah nih ya. Jadi kalau kita hitung dari titik yang ditinjau, yaitu titik poros ya. Jadi kalau kita hitung dari titik poros, jadi lebih kurang sumbunya seperti ini nih kan. Jadi sumbunya itu gini ya. Jadi untuk ketinggian dari pusat massa ya, ini udah pasti nilainya setengah L gitu ya. Ketinggian pusat massa setengah L. Nah, karena ketinggian ini udah pasti sumbu Y ya. Ini udah pasti sumbu Y. Nah, jadi pusat massa dari sistem ini setengah L ya. Kalau kita melihat secara singkat bahwa ini sistemnya sistem yang homogen, maka pasti di tengah. Cuman karena kita lagi juga udah bahas rumusnya, kita cari ya gitu ya. Jadi Y pusat massa kita tes cari. Nah, pertama benda yang bawah, benda yang A ini, dia ada di titik koordinat 0,0 gitu ya. Jadi kita mainnya kan koordinat ya. Berarti ketinggiannya ada di 0. Berarti kalau kita buat M kali 0 ditambahin. Yang B juga ada di ketinggian 0 ya, karena sumbunya di bawah ya. Berarti M kali 0 ditambah. Nah, yang benda yang atas itu ketinggiannya kan sebesar L. Berarti M kali L tambah M kali L gitu ya, dibagi dengan 4M. Maka nilai pusat massanya itu adalah M-nya dicoret ya, berarti L per 2L per 4 gitu ya. Nah, ini kan kita buat jadi setengah L ya. Jadi
Kalau sistemnya homogen tuh gampang teman-teman, tinggal dilihat di tengahnya aja tuh, pertemuan antara garis potong, garis hubung dari kedua benda gitu ya. Nah jadi kalau kita cari juga hasilnya sama. Oke, sekarang kita udah dapat pusat masanya. Nah ketika nanti batang AB vertikal, kita bayangin ya, batang AB vertikal, lebih kurang gambarnya itu jadi gini teman-teman. Jadi batang AB-nya vertikal, nah di sini jadi B ya. Maka gambarnya kan jadi begini nanti ya, gitu ya. Jadi gambarnya di sini di atas masih A, di bawah B gitu, yang atas itu jadi ke kanan gini ya. Nah jadi pusat masanya jadi di bawah sini nanti nih. Jadi ini juga setengah L. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa pergeseran pusat massa totalnya dari atas ke bawah itu hanya adalah sebesar setengah L tambah setengah L kan ya. Nah udah pasti itu L nilainya gitu ya. Nah jadi kita tinggal pakai energi aja nih, energi potensial sama dengan energi kinetik rotasi, karena kita mau cari kecepatan sudut. Nah ini tinggal MGH, tapi H-nya itu L, sama dengan energi kinetik rotasi kan setengah kali I kali omega kuadrat kan. Nah, di sini kita harus cari lagi yang belum ada informasinya adalah I, momen inersia sistem. Ya, momen inersia sistem tapi terhadap titik A. Ya, ingat momen inersia itu dicari terhadap titik poros ya. Oke, momen inersia sistem terhadap titik A adalah massa A dikali 0 karena dia ada di koordinat 0 kuadrat ya, 0 kuadrat ya tetap 0, tambahin massa B dikali jarak B ke A. Jarak B ke A itu L kuadrat ditambahin massa C. C yang mana nih? Kita terserah sih, yang C yang kiri, anggap aja yang C yang kiri ya. Yang C yang kiri, yang D yang atas ya. C yang kiri berarti massanya itu M, jaraknya juga L. Nah, yang D nih. Yang D itu karena diagonal ya, diagonal itu berarti M kali L akar 2 ya, diagonal persegi dikuadratin ya, jadi mr kuadrat ya. Ingat rumus momen inersia itu mr kuadrat untuk benda seperti ini. Ya udah, ini kita totalin aja, berarti 2 ml kuadrat ditambahin akar 2 dikuadratin 2 berarti sama ya, 2 ml kuadrat, hasilnya adalah 4 ml kuadrat. Udah, kita masukkan ke persamaan energinya ya. Berarti MGL sama dengan setengah kali 4 ml kuadrat omega kuadrat nih. Ini coret aja M-nya. 2 dengan 4 sisa 2, L-nya juga coret 1, maka sisa semuanya adalah G sama dengan 2L omega kuadrat. Maka kita dapatin omeganya sama dengan akar G per 2L. Ya, ini adalah kecepatan sudut dari sistem saat batang AB vertikal.